Situs penjara tempat pembuangan di Bovendigul, Papua. Episode kali ini kita akan mengunjungi salah satu situs peninggalan Belanda yang sangat terkenal di zamannya atau di eranya, di mana tempat ini pernah menjadi saksi sejarah bahwa kamp konsentrasi pertama di dunia dibangun di tempat ini. Dikatakan sebagai kamp konsentrasi pertama di dunia karena di zaman atau rezim Nazi Adolf Hitler, kamp konsentrasi Auschwitz di kota Oświęcim, Polandia didirikan pada tahun 1940. Sedangkan di tempat ini, di kota Tanah Merah, Bovendigul, Papua, kamp konsentrasi Bovendigul sudah dibangun dari tahun 1927. Kamp Bovendigul adalah tempat pembuangan dalam negeri atau internering camp. Dengan hadirnya kamp ini, maka kolonial Belanda menghentikan pembuangan di luar negeri. Keputusan pendirian kamp ini diambil pada tanggal 18 November 1926 oleh Dewan Hindia Belanda. Bovendigul didirikan untuk mengasingkan pentolan-pentolan atau para tokoh dalam kasus pemberontakan oleh kaum PKI dan beberapa organisasi keagamaan lainnya yang melakukan aksi mereka pada tahun 1926 dan 1927 di daerah Banten dan daerah Silungkang, Sumatera Barat. Adalah Kapten L.Th. Becking yang ditugaskan untuk memimpin atau mengawas pendirian kamp ini bersama 120 tentara Belanda dan 60 pekerja. Dan pada tanggal 16 Maret 1927, mereka diutus ke Bovendigul di hulu Sungai Digul untuk membangun kamp konsentrasi tersebut. Dan kamp ini sengaja dibangun di daerah pinggiran Sungai Digul karena zaman itu masih banyak buaya dan jaraknya ke muara yang terhubung ke Laut Arafura berjarak 500-an kilometer. Selain medan yang ganas, termasuk hutan lebat, ancaman mematikan juga berasal dari beberapa penyakit, antara lain penyakit malaria tropika dan beri-beri. Di luar penyakit tersebut ada juga ancaman dari beberapa suku lokal yang pada saat itu masih melakukan tradisi pengayaan atau pemenggalan kepala terhadap orang asing atau musuh mereka. Hal-hal inilah yang membuat pihak Belanda menganggap kamp Bovendigul sangat tepat dijadikan kamp pengasingan yang dapat mematikan jiwa pemberontak dan para pembangkang dan siapa saja yang dianggap berbahaya terhadap pemerintahan Belanda. Rombongan pertama dikirim sebanyak 1.300-an orang yang mayoritasnya berasal dari daerah Banten dan sebagian kecil dari daerah Jawa. Diberangkatkan pada awal tahun 1927 dan tiba pada bulan Maret 1927 menyusul ratusan orang lain yang dari pergerakan yang sama dari daerah Sumatera Barat. Dan kemudian pada tahun 1935 hingga awal tahun 1940-an menyusul pula tahanan politik seperti Muhammad Hatta dan Sultan Syahrir beserta para pengikutnya.
Jumlah rombongan yang dikirim ke kamp Bovendigul terbilang cukup besar karena kebijakan dari pemerintah Belanda pada saat itu yakni memperbolehkan para tahanan membawa istri dan anaknya menuju ke kamp pengasingan. Dan berdasarkan catatan sejarah maupun tulisan-tulisan atau buku yang dibuat oleh para tahanan seperti karya Marco Kartodikromo dalam bukunya Sejarah Bovendigul yang ditulis tahun 1929, atau Muhammad Bondan dalam bukunya Spanning Revolution, dan juga ada karya dari Khalid Salim dalam buku 15 tahun di Gul, kamp konsentrasi di New Guinea, tempat persemaian kemerdekaan Indonesia. Di kamp ini memiliki fasilitas yang cukup lengkap seperti adanya sekolah, masjid, dan fasilitas kesehatan. Namun tetap saja Belanda memainkan politik adu domba di dalam kamp tersebut agar jangan sampai ada struktur komando di lingkungan tahanan yang dapat melakukan aksi perlawanan kepada pemerintah Belanda. Selain kamp di Tanah Merah, pihak Belanda pula membangun sebuah kamp pengasingan tersendiri bagi para tahanan yang memberontak atau melakukan aksi-aksinya, dan pendirian kamp lainnya dibuat di suatu daerah masih di tepian Sungai Digul, yaitu disebut dengan kamp Tanah Tinggi yang berjarak sekitar 45 km dan ditempuh dengan waktu 1 jam dengan menggunakan boat. Di kamp Tanah Merah, pihak Belanda tidak memberlakukan pagar pembatas karena Belanda menganggap daerah ini sangat rawan dan para tahanan akan berpikir 1000 kali untuk melarikan diri karena ancaman dari luar cukup besar. Sampai saat ini kita masih dapat menemukan kuburan yang sekarang dijadikan Taman Makam Pahlawan Perintis Kemerdekaan di daerah Tanah Merah, yang berisi jenazah tahanan-tahanan yang meninggal dunia akibat diserang penyakit maupun hal-hal lain. Salah satunya yang terkenal adalah seorang jurnalistik pada zaman itu, yaitu Marco Kartodikromo. Serta beberapa tahanan lain yang berasal dari daerah lain di wilayah Indonesia. Kamp ini tetap berjalan atau beroperasional hingga tahun 1943 sampai di mana Jepang melakukan pendudukan di wilayah Hindia Belanda atau wilayah Indonesia. Akibat pendudukan Jepang ini di wilayah Papua, maka pihak Belanda pun menutup kamp Bovendigul dan para tahanannya dibebaskan dan dikirim ke Australia, di mana Australia sendiri sebagai pihak sekutu dari Belanda. Tahanan yang dikirim atau yang telah dibebaskan dan kemudian dikirim ke Australia tidak tinggal diam dalam upaya pergerakan kemerdekaan Indonesia. Karena begitu sampai di sana, mereka pun tetap melakukan manifesto politik. Di antaranya adalah aksi pemogokan para buruh
perkapalan sekaligus memboikot kapal-kapal milik Belanda di Australia. Dan yang kita kenal dengan nama peristiwa Black Armada yang terjadi pada tanggal 24 September tahun 1945. Seperti yang telah dijelaskan tadi, bahwa pada saat Jepang akan memasuki atau membombardir daerah Papua, selatan Papua, Tanah Merah, dan daerah Merauke, maka pihak Belanda melakukan pembongkaran terhadap kem Tanah Merah dan Tanah Tinggi, sehingga pada saat ini kita tidak lagi bisa menemukan peninggalan kem tersebut. Yang dapat kita lihat peninggalan adalah kuburan para tahanan yang meninggal. Sedangkan bangunan yang sekarang penjara Tanah Merah itu didirikan setelah kemerdekaan Indonesia atau setelah pihak Jepang kalah dalam Perang Pasifik dan Belanda kembali lagi menguasai daerah Papua. Sekian cerita kami dari Tanah Merah, Bovendigul, Papua, sebuah tempat bersejarah bagi pergerakan kemerdekaan Indonesia, karena di tempat ini pernah ditahan para tokoh yang berjasa besar dalam merintis kemerdekaan Indonesia. Dirgahayu Republik Indonesia ke-75, merdeka!